Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Aji Nugroho selaku dosen pengampu pendidikan multikultural, tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok terakhir atau kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Santi Liana Fadilah dan rekan saya Muhammad Julfa Kamal ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pengelolaan strategi dan pembelajaran multikultural. Nah, yang pertama, konsep pembelajaran multikultural. Pengertian pembelajaran multikultural menurut Lily Perry yaitu strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Adapun tujuan pembelajaran multikultural ada dua menurut Lawrence, yaitu aspek sikap dan pengetahuan. Adapun aspek pembelajaran dasar-dasar pembelajaran multikultural yaitu unsur kebudayaan, keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat, serta peran guru dalam menerapkan nilai-nilai sebagai inti kebudayaan. Yang kedua, strategi pengelolaan pembelajaran multikultural. Nah, menurut Donna Stiles, kelas yang beragam latar budaya siswanya itu lebih sesuai dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis. Melalui pendekatan ini, guru dapat menggunakan bermacam strategi seperti dialog, observasi, simulasi, bermain peran, dan penanganan khusus. Melalui dialog, guru dapat mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Melalui simulasi dan bermain peran, siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, etnis tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Melalui observasi dan penanganan khusus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari dalam masyarakat multikultural. Nah, dengan adanya strategi ini, siswa diasumsikan memiliki pengetahuan serta wawasan tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Bahkan mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peran guru dan pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural. Nah, pada era global ini perkembangan masyarakat tidak linear lagi, sehingga memerlukan lembaga pendidikan dan guru yang memiliki peran dalam kesadaran multikultural. Nah, peran guru dan pihak sekolah di sini sangat diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik, antara lain yang A, membangun paradigma keberagaman. Guru yang memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman pada peserta didik di sekolah. Peran guru dalam hal ini yaitu guru harus bersikap demokratis, guru harusnya memiliki kepedulian yang tinggi tentang kejadian tertentu yang berhubungan dengan agama. Nah, di sini peran sekolah juga sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleransi. Oleh sebab itu, sekolah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu sebaiknya sekolah membuat dan menerapkan peraturan lokal. Lalu, untuk membangun rasa saling pengertian beragama antar peserta didik. Selanjutnya, buku-buku yang digunakan di sekolah sebaiknya buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagaman yang moderat. Nah, yang B yaitu menghargai keberagaman bahasan. Guru harus memiliki sikap dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut di sekolah, sehingga dapat membangun etika peserta didik agar mereka selalu menghargai orang lain yang memiliki bahasa, aksen, dan dialek yang berbeda. Yang C yaitu membangun sensitivitas gender. Untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung hak-hak perempuan dan membangun sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki peran dalam membangun kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai ini, yaitu peran guru dalam hal ini yaitu harus memiliki wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Lalu, guru harus mampu mempraktikkan nilai-nilai keadilan gender secara langsung di kelas maupun di luar sekolah. Selanjutnya, sensitif terhadap permasalahan gender di dalam maupun di luar sekolah. Nah, di
sini sekolah juga mempunyai peran penting, yaitu sekolah harus memiliki sekaligus menerapkan undang-undang sekolah anti diskriminasi gender. Lalu sekolah berperan aktif untuk memberikan pelatihan gender agar nilai-nilai tentang persamaan hak dan sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya yaitu sekolah dapat mengadakan seminar atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan kesetaraan gender untuk memupuk dan menggugah kesadaran peserta didik. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Muhammad Julfa Kamal. Selanjutnya saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Mbak Santi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan tentang peran guru dan pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural. Selanjutnya yaitu membangun sikap anti diskriminasi etnis. Guru sangat berperan penting dalam menumbuhkan sensitivitas anti diskriminasi terhadap etnis lain di sekolah. Oleh sebab itu, guru harus memiliki, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis. Yang kedua, memberikan perlakuan adil terhadap seluruh peserta didik yang ada. Kemudian dari pihak sekolah sebaiknya juga berperan aktif dengan cara membuat kajian atau forum dialog untuk menggagas hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya yaitu membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar menghindari sikap diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan peserta didik di kelas maupun di luar kelas termasuk di luar sekolah, yaitu dengan cara memberikan contoh secara langsung terhadap peserta didik. Demikian pula, sekolah harus mampu menjadi institusi yang membangun peserta didik dengan cara 1. Membuat dan menerapkan peraturan sekolahan yang menekankan bahwa sekolah menerima peserta didik yang normal dan memiliki kemampuan berbeda. Yang kedua yaitu menyediakan pelayanan khusus. Yang ketiga, memberikan pelatihan bagi guru dan staf tentang bagaimana cara bersikap dan cara menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu membangun sikap anti diskriminasi umur. Sekolah sebaiknya tidak memberikan batasan umur tertentu bagi seorang yang akan masuk dan belajar di sekolah tersebut. Kemudian, guru dituntut memiliki pemahaman dan wawasan yang luas agar dapat mempermudah untuk memberikan contoh dan bimbingan terhadap peserta didik yang memiliki perbedaan umur. Materi yang selanjutnya yaitu nilai demokratisasi pendidikan di sekolahan, masyarakat, dan keluarga. Demokratisasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga berkaitan dengan seluruh dimensi pendidikan termasuk aspek kelembagaan. Dalam kerangka kelembagaan, sekolah layak disebut sekolah yang demokratis jika memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat berorientasi normatif, yakni manajemen harus selalu didasarkan pada kesepakatan. Yang kedua, pendekatan demokratis sangat layak untuk organisasi dengan para anggota. Yang ketiga, penanaman nilai, kultur, dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan oleh individual. Yang selanjutnya yaitu semua keputusan ditetapkan secara konsensus atau kompromi. Kemudian implementasi dari pendidikan multikultural di sekolah, masyarakat, dan di keluarga. Pendidikan multikultural dapat diterapkan di sekolah dan masyarakat secara keseluruhan dengan cara memasukkan materi yang memiliki nilai multikultural. Bentuk yang paling sederhana adalah menambah aspek multikultural ke dalam kurikulum yang standar. Isi dari pendidikan multikultural harus diimplementasikan berupa tindakan-tindakan baik di sekolahan maupun di masyarakat. Kemudian, masyarakat juga berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanaan kurikulum dan evaluasi pendidikan
serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian adapun hambatan dalam implementasinya yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural, munculnya gejala diskontinuitas, rendahnya komitmen berbagai pihak, kebijakan-kebijakan yang suka akan berseragaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya.